Udah gak usah neko-neko lagi tuh dah. Banyak-banyak dalam masjid, sholat, baca Quran, zikir. 13 tahun lagi berangkat. Kalau malam hari ini umur kita ini sudah 62 tahun 11 bulan, udah gak usah banyak pantangan. Yang darah tinggi daging kambing makan, yang asam urat sayur tangkil, sayur kulit sapi makan. Ngapain banyak pantangan 1 bulan lagi berangkat? Ada orang bilang, kenapa saya masih hidup? Karena saya masih muda. Betapa banyak Pak orang yang baru lahir setengah jam mati Pak. Yang opname usia 87 tahun di rumah sakit 2 bulan gak mati-mati Pak. Sudah 7 ustaz diundang termasuk saya. Pak Ustaz tolong Pak Ustaz. Kenapa? Ini bapak saya sudah 2 bulan opname Pak. Hidup enggak, mati enggak. Terus ya kalau memang ajalnya sudah dekat, tolong doakan supaya cepat Pak. Kami sudah gak tega lagi lihatnya Pak. Ikhlas kami sudah. Anaknya sudah begitu Pak. 7 ustaz diundang doain gak mati-mati juga Pak. Ada orang bilang, kenapa saya masih hidup? Karena saya orang kaya. Betapa banyak orang kaya mati mendadak Pak. Yang miskin gak mati-mati malah. Bapak Ibu hadirin, kehidupan dan kematian gak ada hubungan. Sehat sakit, tua muda, kaya miskin gak ada. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, mati tidak bisa ditawar 1 menit, tidak bisa mundur 1 menit. Israel datang ke bumi, penampai il. Sebut lagi pengaturan. Iya. Aja bocah saya itu agak kuliah. Madapok lagi ke Israel datang. Maka Nabi sudah berpesan kepada kita dalam hadis, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah orang yang banyak mengumpulkan perbenaran bekal amalnya sebagai bekal kehidupannya setelah hidup dunia ini. Itu orang pintar. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh kata Nabi, orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan panjang angan-angan. Besok saya mau ke sana, tahun depan saya mau ke sini, terus begitu. Tahu-tahu Israel datang. Pak, tetangga saya itu lagi makan siang, Pak. Sehat. Keselak. Enggak hitungan menit Pak berangkat ke akhirat. Tetangga depan rumah saya itu pagi-pagi buka toko. Datang tahun lebah. Hinggap di leher, sengat lebah. Enggak hitungan menit Pak berangkat ke akhirat. Orang satu kecamatan geger Pak. Pak Mahyudin kok bisa Pak ya sengat lebah mati? Saya bilang bisa. Wong lebahnya datang bareng Israel. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari bagaimana kita gunakan fasilitas yang Allah titipkan dalam hidup kita ini, harta, rumah, kebun, kendaraan ini sebagai sarana menopang kita semakin dekat sama Allah. Ketika orang dicabut nyawanya, dikubur, ada lagi permintaannya. Rabbi, kata orang yang mati tadi, laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan sebentar matiku ini ya Allah, sebentar saja. Apa yang diminta orang yang mati tadi? Fa saddaqa. Pertama kali orang mati itu pingin sedekah. Karena begitu dikubur, Masya Allah dilihatkan fadilah manfaat daripada sedekah. Sepelekan Pak sedekah itu Pak ya. Sedekah itu bisa menjadi tameng kita dikubur dari azabnya azab kubur. Yang kedua, wa aku minas sholihin. Saya ingin jadi orang yang soleh. Dulu rumah saya dekat masjid. Pak Ustadz azan, saya pura-pura nggak dengar. Sekarang nyesel, benar tuh orang dikubur Pak, dengar Pak. Saya tanya, kita yang hidup dengan yang mati masih ada hubungan atau tidak? Pak, saya tanya ini, kok diam aja? Kita yang hidup dan yang mati, datuk kita, nenek kita, suami kita mungkin masih ada hubungan atau tidak? Tidak.
Masih. Buktinya, kalau malam Jumat kelewat, datuk kita nutup pintu kita. Bukan. Masih ada hubungan. Buktinya apa? Nabi mengajarkan syariat. Kalau kalian melihat pemakaman, perkampungan pemakaman, maka urut salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum sabiqun wa nahnu lahikun. Nas'alallahu walana walakumul afiyah. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Kalian duluan, insyaallah kami pun akan nyusul kalian. Kami mohon kepada Allah kebaikan untuk kalian dan kebaikan untuk kami. Berarti kita yang hidup dan yang mati itu ada hubungan. Ketika kita lewat pemakaman karena datuk kita, suami kita, bapak kita dimakamkan sana untuk salam, mereka tuh jawab, cuma kita nggak dengar. Syukur pula kita sama Allah nggak dengar kan? Kalau malam Jumat keliwat, setengah 12 malam kita lewat, assalamualaikum datuk, kata datuk kita, waalaikumsalam. Jangankan Mahyudin, Pak preman kampung aja kabur. Termasuk, Masya Allah Pak Anwar sebentar lagi akan melaksanakan ibadah. Niatkan ketika nanti umroh, karena kan bisa umroh tuh. Yang penting jangan maksa Pak Anwar ya. Kalau fisiknya sudah nggak kuat, jangan maksa. Mau umroh berapa kali bisa di situ. Yang penting fisiknya kuat. Niatkan mengumrohkan orang tua, niatkan mengumrohkan keluarga yang sudah mendahului kita. Insya Allah nyampe itu. Selesai sholat maghrib kita baca Al-Quran. Sadaqallahul-azim, doa ya Allah, aku sudah baca kalammu ya Allah. Terimalah amalanku ini dan tolong sampaikan kepada almarhum dan almarhumah, kedua orang tuaku, istriku dan lain sebagainya. Nyampe Pak. Yang kira nggak nyampe. Imam Nawawi mengatakan kullu khair yasilu lil mayyit. Setiap perbuatan amalan yang baik itu nyampe kepada orang yang sudah mati. Kalau nggak percaya duluan mati, nanti saya doain. Kalau nggak nyampe ya balik lagi nanti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wabil Ustaz Pak Anwar yang insya Allah bentar lagi akan berangkat. Bagaimana saya garis bawahi penyampaian saya ini? Luruskan lagi niat. Kita ke sana dalam rangka untuk melaksanakan ibadah. Kemudian perbanyak ibadah di dalam dua masjid tersebut. Banyak-banyak doa dan doakan kami yang hadir di sini. Kemudian kita yang hadir, mari kita sadarkan diri kita bahwasanya hidup kita di dunia ini dibatasi oleh Allah. Maksud Allah titipkan fasilitas yang Allah berikan dalam hidup kita ini adalah kita kirim ke akhirat. Jangan tumpuk-tumpuk di dunia. Karena dunia sebentar lagi mau tidak mau, suka tidak suka akan kita tinggalkan. Maka orang yang pintar dia transfer semua. Siap nggak semua Pak? Nggak siap kayaknya ya. Ya udah, separuhnya mungkin atau seperempatnya kita transfer ke akhirat supaya nanti menjadi bekal kita yang sesungguhnya. Doa kita bersama, mudah-mudahan keberangkatan Bapak ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita yang hadir di sini pada tahun-tahun berikutnya cepat nyusul. Alhamdulillah. Terakhir saya ingin ngajak juga nih Pak, Lampung Barat sedang panas-panasnya suhu politik nih kan. Ada sibuk Pak jadi mau nyalon jadi kepala daerah.